الله. الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah bersama-sama kita mengaturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bersama-sama kita mengucapkan hamdalah bi qauli alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, wujudkan rasa syukur kita kepada Allah dalam hati, bahwa sesungguhnya Allah lah yang memberikan satu kenikmatan yang tiada tara, yang tak mungkin bisa kita hitung banyaknya, karena Allah terus-menerus memberikan nikmatnya kepada panjenengan semuanya. Terlebih pada saat hari ini, Allah memberikan kesempatan untuk bersama bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan sholat Jumat. Maka keyakinan dalam hati kita, sesungguhnya kita meyakini asal mula dari manapun sebabnya karunia yang kita terima, kausa primanya sesungguhnya sumber dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, marilah kita wujudkan syukur kita dengan wujud bil fi'li wal arkan. Semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita upayakan, kita usahakan untuk bisa menjadi sarana untuk meningkatkan ibadah kita. Ibadah merupakan tujuan Allah menciptakan manusia dan jin. Artinya ketika kita meningkatkan ibadah, salah satu daripada wujud ketaatan kita melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semua kita jadikan nikmatnya Allah sebagai sarana kita. Salawat serta salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya, serta para tabi'ut tabi'in, dan seterusnya para generasi-generasinya sampai kepada umatnya termasuk kita semuanya, dengan pengharapan mudah-mudahan kelak kita sebagai umatnya yang mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sebelum kami menyampaikan khutbah dengan tema meraih pahala setara dengan pahala ibadah haji bagi orang yang belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, pada kesempatan ini kami pribadi mewasiatkan untuk saya khususnya dan para hadirin jamaah sekalian untuk terus berusaha selebihnya meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun kita dan dalam keadaan apapun juga, ittaqillah haitsuma kunta. Tak ada lain kecuali dalam keadaan apapun dan dimanapun kita harus berusaha untuk terus takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa kita yakini bahwa takwa sebagai wujud bekal yang baik bagi kita untuk meraih kebahagiaan minad dunya hatal akhirah. Takwa itu sendiri sebagai implementasi daripada nilai keagamaan kita sendiri. Bagi kita agama adalah urusan kehidupan kita. Tidak ada urusan kehidupan yang tidak kita sandingkan dengan pedoman beragama Islam kita. Maka ketika Rasulullah SAW menyampaikan satu sabdanya yang tersirat dalam sabdanya beliau, berdoalah kalian semuanya
tentang mohon kepada Allah agar diperbaiki dan ditegakkanlah agama, karena agama adalah pedoman segala urusan kita. Allahumma aslih li dini allati huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah dan tegakkanlah untukku agamaku, karena sesungguhnya agama itu adalah pedoman dalam urusan hidupku. Kita yakin selama kita berpegang kepada agama Allah, al-Islamu yu'la wa la yu'la alaih, yaitu agama Islam yang kemuliaannya tidak ada yang melebihi kemuliaannya, keagungannya tidak ada yang melebihi keagungannya, dan orisinalnya juga tidak ada yang melebihi. Karena Islam sejati adalah Islam yang dibawa oleh para nabi dan terakhir oleh junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam yang kita jadikan pedoman dalam urusan kehidupan kita akan mengawal dan mengantarkan untuk meraih kebahagiaan dunia sampai akhirat sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Rasa syukurnya kita, berbahagialah kita semua pada hari ini, hari Jumat. Yang hadirnya hari Jumat hari ini tidak seperti hari hadirnya Jumat di luar bulan Dzulhijjah. Karena bulan Dzulhijjah termasuk bagian dari bulan 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini hari Jumat. Jumat di dalam 10 hari bulan Dzulhijjah. Kita tahu bahwa bulan Dzulhijjah itu adalah arba'atun hurum, di antara bulan 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ada 12. Dari 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang 4 itu diantaranya adalah bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah kita bersama dengan bulan. Dan sekarang ini kita bersama dalam 10 hari menuju kepada hari di mana Allah merintahkan untuk kita sekalian untuk melaksanakan pilar dari rukun Islam, yaitu ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Siapa yang tidak bermimpi ingin untuk bisa melaksanakan kesempurnaan di dalam rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bahwa sesungguhnya hanya untuk Allah haji itu bagi mereka yang telah dimampukan oleh Allah, bagi mereka yang telah diberikan kemampuan istita'ah, baginya wajib untuk melaksanakannya. Siapakah mereka yang mampu diberikan oleh Allah, maka wajib baginya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Kemampuan di sini dalam arti kemampuan fisik, sehat, dan kemampuan untuk bisa menjadikan sarana bisa sampai ke Haramain, yaitu akomodasi, transport, dan segalanya. Bagi mereka apabila diberikan kemampuan oleh Allah, sarana-sarana untuk bisa mampu ke sana, namun mereka tidak dan belum sampai mereka melaksanakannya, hingga akhirnya mereka telah meninggal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan statement yang amat sangat keras. Faman kana sa'atan falam yakhris fayamutu yahudiyan au nasraniyan au majusiyan. Barang siapa yang diberikan kemampuan oleh Allah, namun mereka tidak segera melaksanakan ibadah haji, apabila mereka meninggal, maka meninggalnya berstatus sebagai orang yang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Padahal kita tahu sekalian, harapan perjalanan hidup kita, endingnya bersama kita hadapkan di akhir yang husnul khotimah. Maka bagi kita sekalian yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala sehat dan diberikannya kemampuan finansial, bersegeralah kita untuk memfasakan diri menuju panggilan Allah Subhanahu wa taala dengan mendaftar. Jikalau kita memprediksikan usia kita, bagi seorang manusia diberikan
akal untuk memprediksikan, namun ketentuan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin gugur dari saat Allah memberikan kemampuan untuk kita dan kita upayakan untuk mendaftar. Walaupun sekarang pendaftaran untuk ibadah haji sampai durasi 30 tahunan. Namun upaya kita untuk menuju kepada Allah, kalau Allah kehendaki jalannya, kalau Allah masih memberikan kemampuannya dan batas qadarullah-nya Allah kepada kita, kita tidak memungkiri dan mustahil jika kita mungkin bisa dihajikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila kita ini dikehendaki oleh Allah, dalam perjalanan hidup kita ditentukan oleh Allah belum sampai kepada melaksanakan ibadah haji, namun kita sudah upaya di saat kita sudah niat dan sudah lebih dari niat, yaitu mendaftar, wallahu a'lam. Kemungkinan niat haji kita yang sudah kita upayakan lebih daripada niat itu, kitalah sudah gugur dari dipandang dari sudut hukum kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji. Ataupun sekarang ada solusi yang disebut dengan haji kecil, yaitu untuk mengejar dengan prediksi usia yang sangat sudah tua, kemudian kita jalani dengan ibadah umrah. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, betapa tidak bagi kita untuk bisa menyampaikan, bisa melaksanakan ibadah haji, karena ibadah haji adalah salah satu dari pilar kewajiban seorang muslim dari rukun Islam yang 5. Allah Subhanahu wa taala melalui junjungan kita, kekasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pahala kepada mereka yang telah melaksanakan ibadah haji dengan mabrur. Al-hajju mabrur laisa lahu jaya ilal jannah. Bagi mereka yang telah berhasil melaksanakan ibadah haji dengan mabrur, maka balasannya tak lain kecuali adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Al-mabrur yaitu orang yang setelah hajinya mampu memperbaiki diri dan meninggalkan hal-hal yang jelek, terus mengejar fastabiqul khairat, yaitu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, impian bagi kita semua pasti, namun apa boleh buat, Allah memberikan qadarullah-nya, kita semua masih belum mampu, atau mungkin belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah upaya kita untuk agar mendapatkan nilai pahala setara dengan ibadah haji? Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, dalam satu hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jum'atu hajjal fuqara, al-jum'atu hajjal masakin. Salat Jumat itu hajinya para fuqara. Salat Jumat itu hajinya para masakin. Artinya bagi yang belum mampu atau belum dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha untuk melaksanakan salat Jumat, karena Rasulullah mengatakan setara pahala orang ibadah haji bagi orang-orang yang belum dimampukan oleh Allah itu adalah melaksanakan salat Jumat. Pada seperti halnya kali ini, mudah-mudahan setiap kali kita melaksanakan Jumat bagi kita yang masih belum dimampukan oleh Allah ataupun sampai belum bisa diberikan kemampuan oleh Allah, maka fa insyaallah sesarah Allah berikan pahalanya seperti pahalanya orang haji. Amin ya rabbal alamin. Hadis tersebut menjadi kabar gembira bagi kita sekalian, bahwa kita bisa mendapatkan pahala yang setara dengan ibadah haji bagi kita semuanya yang belum bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun juga mengatakan, man masya ila sholati maktubah fil jamaah fahiya kahajjatin. Barang siapa yang berjalan menuju untuk melaksanakan sholat berjamaah yang wajib, melaksanakan sholat wajib dengan berjamaah, fahiya al-hajjatin, mereka itu seperti orang mendapatkan pahala haji. Marilah kita sekalian, hadis ini kita amalkan
Apabila kita bisa mampu sholat wajib dengan berjamaah, maka seperti pahala orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani. Yang ketiga juga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man khada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimuhu kana lahu kahajrin hajjin tamatan hajjatuhu." Barang siapa yang pagi-pagi benar menuju ke masjid, tidak lain mereka mencari kecuali untuk belajar, mencari ilmu kebaikan, maka baginya seperti mendapatkan pahala bagi orang yang sempurna di dalam melaksanakan ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, inilah cara kita untuk mengejar menuju pahala setara dengan ibadah haji. Andaikan kita semua belum dimampukan, belum diberikan istitoah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mendapatkan pahala setara ibadah haji. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kurang lebih 4-5 hari lagi, 6 hari lagi, kita akan sampai kepada satu peristiwa perintah Allah yang jatuhnya setahun sekali, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Kita tahu bahwa ibadah kurban adalah perintah Allah hanya setahun sekali. Sebagaimana di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainaka kautsar." Inna a'tainaka al-kautsar. Artinya sesungguhnya aku telah memberikan kepada kalian al-kautsar, yaitu suatu nikmat yang sangat banyak. Kalau pertanyaan ini perlu dijawab, bagi kita jawabnya pasti iya. Sesungguhnya Allah memberikan nikmat kepada kita banyak? Jawab kita jujur, iya. Kita tahu, ketika kita melihat seorang bayi yang lahir, mereka apakah sudah membawa sesuatu? Apakah mereka sudah mengetahui sesuatu? Belum. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Mereka anak-anak yang barusan lahir tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Itulah kita dulu, seperti halnya anak yang lahir. Sekarang Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, memberikan nikmat kepada kita sekalian, dan nikmat itu sangat luar biasa bagi kita. Lebih dari cukup nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syukurlah kepada Allah. Allah kemudian berfirman, "Fasholli li rabbika." Maka kalian semua hendaklah salat untuk Tuhanmu. Salatlah untuk Tuhanmu. Allah sudah mengingatkan, akulah yang memberikan nikmat banyak, maka kalian harus syukur. Wujudkan syukur kalian dengan fasholli li rabbika, yaitu laksanakanlah salat untuk Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keduanya, wanhar, itu berkorbanlah. Berkorbanlah. Berkorban saatnya waktu yang akan datang. Perintah Allah, korban dilaksanakan hanya untuk Allah, bukan untuk siapa-siapa. Di dalam saat kita melaksanakan ibadah korban, hanya ketulusan dan keikhlasan, sami'na wa ata'na, atas perintah Allah kita taati. Bukan karena besarnya, bukan karena banyaknya daging dan darah yang mengalir. La yanallahu hukumuha wa la dima'uha walakin yanalu taqwa minkum. Allah tidak melihat, Allah tidak menerima daging darah yang mengalir dari hewan tersebut, namun walakin yanalu taqwa minkum, tetapi Allah menerima nilai ketakwaan kita sekalian. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berupaya terus berusaha istiqomah melaksanakan ibadah yang mendapatkan nilai pahala setara dengan haji, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pun juga Allah berikan kemampuan kita bisa melaksanakan kurban. Mudah-mudahan semua kita laksanakan hanya karena lillah dan billah semata oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat menjadi mudzakarah untuk saya khususnya dan para jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في هذا اليوم ونفعني وإياكم بما فيه من الصلاة والصدقة وتلاوة القرآن وجميع الطاعات وتقبل مني ومنكم تقبل يا كريم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وعلم وتقبل وبارك في كلامك وتبلك على سيد عبادك وأشرف عبادك سيد الأرض والأهل والإمام كيف ترحم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنكم عنه وحذر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وظن بملائكة قدسه ولم يزل قائلا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأول الآخرين. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة والظالمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين وانصر وزراءه ووكلاءه وعساكره إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والطعن والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدة المسلمين عما إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضله يعطيكم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.